Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Bekerja lembur dan membuat kamu dipindahkan. Tentu saja. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, aku bekerja untuk cabang pasokan restoran populer sebagai pengemudi forklift. Aku memegang banyak posisi di sana selama bertahun-tahun, tetapi mengundurkan diri dari manajemen untuk bekerja di toko yang lebih bagus dengan gaji yang sama. Setiap malam, kami harus memisahkan palet kami berdasarkan jenis dan meninggalkannya di belakang. Banyak pengemudi gagal melakukan ini. Baru-baru ini, kami mendapatkan trainer manajemen baru yang ketika menutup toko mulai menyalahkan aku untuk ini. Jadi, suatu malam, setelah aku selesai dan memindahkan palet, aku meminta manajer departemen mengambil foto di depan palet sambil mengancungkan jempol untuk ditunjukkan kepada trainer ketika dia pasti menyalahkan aku karena membawa tumpukan yang tidak terpisahkan. Benar saja, aku mendapat telepon ke kantor dengan trainer yang mengatakan dia melihat aku membawa tumpukan yang tidak terpisahkan ke belakang di depan kamera. Aku mengeluarkan ponsel dan memberi SMS. Satu-satunya tumpukan yang aku bawa adalah yang ini, sambil menunjukkan fotonya. Trainee marah dan mengatakan dia punya video dan dia tidak peduli. Trainee berjalan kaki dengan aku ke ruangan belakang dan ada banyak palet yang tidak terpisahkan. Trainee mengatakan kepada aku untuk mengaturnya dan aku mengatakan kepadanya, aku melakukan pekerjaanku lalu aku akan pulang. Jika dia memiliki masalah, hubungi asisten manajer toko yang telah menjelaskan aku tidak diizinkan untuk bekerja lembur lagi, karena aku sudah terlalu banyak lembur. Trainer mulai berteriak di depan wajahku dengan sangat marah, sehingga dia meludahi aku dan berkata, "Aku tidak peduli, dia tidak ada di sini sekarang, dan aku tidak takut padanya." Aku kemudian berkata, "Tentu, aku akan memindahkan palet malam ini," dan menghabiskan 2 jam berikutnya untuk memisahkan palet. Keesokan paginya aku masuk dan langsung menemui asisten manajer toko dan memberitahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Asisten manajer toko berkata, "Jangan khawatir tentang itu, aku percaya kamu," dan dia, trainee, sedang dipindahkan ke toko lain. Benar saja, dia dipindahkan ke toko tempatku bekerja dari jarak 25 mil di mana dia sudah mengatakan dia akan bunuh diri jika dia dikirim ke sana. Dia dipecat sekitar sebulan kemudian, setelah dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Cerita kedua. Kamu ingin itu dilaminasi. Pada saat itu, aku bekerja di pusat fotokopi sebuah toko peralatan kantor yang populer. Suatu malam, seorang pria berusia 30-an datang dengan tiket Super Bowl-nya, dan ingin tiket itu dilaminasi untuk mengawetkannya. Penting untuk dicatat, laminasi tidak mempertahankan barang dalam jangka panjang. Itu menguning dan tidak dapat dikeluarkan dari barang, menyulitkan untuk menentukan apakah barang itu palsu, dan akhirnya hancur dan terkelupas. Kedua, dan yang paling penting, laminasi menggunakan panas, sehingga membuat barang cetakan panas, seperti tiket Super Bowl, menjadi hitam pekat, yang akhirnya memudar sepenuhnya. Itu akan merusak tiket dalam 20 detik. Jadi aku mengatakan ini padanya, dan menolak. Dia bersikeras. Aku menolak yang 100% diperbolehkan ketika datang ke mesin laminasi, karena merusak media asli pelanggan. Dia mengatakan aku beberapa nama, jadi aku terus menolak. Dia memanggil seorang manajer. Manajer sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk setiap kejahatan. Dia mengatakan kepada pelanggan tidak. Pelanggan terus mengamuk. Aku mengetik formulir rilis dasar karena aku tahu apa yang akan terjadi. Dikatakan bahwa laminasi akan menghancurkan tiket, memiliki segalanya tentang tiket, dan relatif berlapis besi yang berasal dari seseorang yang berpenghasilan minim. Manajer akhirnya berkata oke, kami akan melaminasi tiket. Aku menyerahkan rilis dan dia bersikeras pelanggan menandatanganinya. Dia mengatakan kepada aku untuk melaminasi tiket, dan aku menolak lagi karena mengetahui aku bisa didisiplinkan karena merusak yang asli. Aku selalu mendapat dukungan dari manajemen untuk menolak merusak sesuatu. Jadi manajer melaminasi tiket. Tiket menjadi hitam, pelanggan kehilangan akal. Manajer mundur ke kantor yang terkunci. Polisi muncul dan menarik pelanggan. Perusahaan tidak terlibat entah bagaimana. Mungkin karena polisi. Pelanggan mengklaim tiket masing-masing bernilai lebih dari $1.000, tetapi tidak lagi. Cerita ketiga. Beritahu bos kamu berhenti. Ini bukan ceritaku, tapi ibuku. Dia meninggal baru-baru ini pada usia 89. Dan aku serta saudara perempuanku mengenang. Ini adalah salah satu cerita favorit kami yang melibatkan ibu kami. Kakak laki-lakiku memanggilnya V karena nama depannya dimulai dengan V. Jadi aku akan menyebut ibuku sebagai V. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, sekitar waktu aku lulus dari SMA.
Vi telah mengambil pekerjaan yang pertama sejak dia dan ayahku menikah di taman kanak-kanak umum. Sekarang ayah selalu sedikit pengganggu, terutama terhadap ibu. Ayah bukan orang yang baik, dan itu adalah keseluruhan cerita itu sendiri. Vi telah selamat dari kanker ovarium pada usia 33, jadi mungkin berusia sekitar 38 atau 39 saat ini terjadi. Sekarang ayah bersikeras, jika Vi tetap bekerja, Vi harus melakukan semua tugas ketika Vi pulang, memasak, membersihkan, mencuci, dan lain-lain. Aku tidak ingat persis apa yang mendorong argumen tentang tugasnya, tetapi sesuatu tidak dilakukan yang ayah harapkan dan menuntut agar Vi lakukan. Ayah memberitahu Vi harus memberitahu bosnya, kalau Vi berhenti ketika dia kembali bekerja keesokan harinya. Sebelum Vi berangkat kerja keesokan harinya, ayah mengingatkan Vi kalau Vi harus memberitahu bosnya kalau Vi berhenti. Isyarat malicious compliance. Aku mencintai ibuku. Vi bekerja pagi itu, berhenti di kantor bosnya, dan mengucapkan kata-kata yang tepat ini. Suamiku berkata untuk memberitahumu bahwa aku berhenti, dan kemudian berjalan ke kelasnya. Beberapa menit kemudian, bosnya yang sangat bingung muncul dan bertanya apakah dia serius. Dia berkata, "Tidaklah, tetapi suami mengatakan kepada aku untuk memberitahumu bahwa aku berhenti, jadi aku melakukannya." Dan tidak, dia tidak berhenti dari pekerjaannya sampai dia baik dan siap, beberapa tahun kemudian. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.